Kenalkan, kami dari kelompok IT 12. Sekarang kami akan mendemokan untuk SISOP modul 3. Pertama-tama, eh, di sini kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Hansen, dan ada Nadia, dan juga Muhammad Koshi. Di sini saya akan menjelaskan pada nomor 1 untuk yang A. Teks file rahasia terdapat pada link berikut, diperbolehkan untuk download atau unzip secara manual. Baik, saya akan mendownload terlebih dahulu. Baik, download menggunakan widget ini. Namun, saya tidak melakukannya karena eh, di sini saya menggunakan hmm, cara, maksud saya tree yang berbeda dibandingkan contohnya. Di sini dapat dilihat bahwa tree yang saya miliki adalah seperti berikut. Eh, Lalu untuk selanjutnya, yang B, pada image_server C, program yang dibuat harus berjalan secara daemon di background dan terhubung dengan image client C melalui soket ORPC. Baik, sebelumnya mungkin saya akan jalankan programnya terlebih dahulu. Di sini saya akan menjalankan image server. Dapat dilihat bahwa, oh, sebelumnya saya kill terlebih dahulu keduanya, 6 dan 61. Baik, jalankan image server, maka nanti akan muncul image server yang ini dengan PID 65. Lalu jalankan image client, sign input. Di sini saya mencoba untuk masukkan input 1 txt. Nah, di sini saya terdapat kebingungan karena di sini saya tidak dapat menjalankan apa-apa, kayak loading atau bagaimana, saya kurang mengerti juga. Ini saya force dulu. Namun di sini ketika kan sudah dijalankan, muncul database dan juga server lognya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa eh, tadi txt yang input_1 sudah terdecrypt menjadi JPG dalam bentuk seperti ini. Namun ketika saya mencoba untuk open 746692 492.jpg, sudah ini baik, ini saya akan melanjutkan. eh, Ketika saya mencoba untuk membukanya, 692.492.jpg, terdapat seperti ini. Saya yakin terdapat kesalahan pada decrypt saya. Untuk menunjukkan server lognya seperti ini. Baik, sekarang saya akan menjelaskan pada kodenya. Di sini pertama-tama pada main akan menjalankan daemon, lalu dia akan membuat database, directory database yang bisa
view, lalu di sini adalah untuk melakukan RPC-nya di mana ada soket-soket dan eh, bagian bagian ini untuk memasangkan dengan soket, listen untuk mendengarkan koneksinya dan eh, oh oke mungkin segitu dulu. Lalu untuk write log di sini untuk memasukkan pada servernya, server log itu tadi. Lalu di sini adalah untuk melakukan looping secara terus-menerus. Lalu di sini terdapat fungsi jika dia menerima pesan decrypt, maka dia akan menjalankan decrypt dan save. Fungsi decrypt dan save lalu dia akan mengirimkan lagi dengan menggunakan fungsi send. Lalu di bawah di sini juga eh, untuk yang satunya lagi jika terdapat fungsi download dapat menerima download dari klien, dia akan eh, melihat dari filenya, lalu nanti dia akan mengupload, lalu eh, lalu dia akan mengirimkan kepada kliennya lagi. Seperti itu untuk servernya. Lalu untuk kliennya, di sini adalah langsung di sini adalah untuk tampilannya. Jadi akan diberikan pilihan satu, 2, dan 3. Jika dia memilih satu, maka akan menjalankan yang decrypt tadi. Nah, di sini ada case pertama, yaitu jika nanti dia akan meminta user untuk menginput file name. Nah, di sini file name-nya akan dicari hmm, dari direktorinya. Lalu jika tidak ditemukan maka akan error. Lalu di sini adalah untuk melakukan eh, mencari dari buffernya itu. Lalu juga kalau misalkan case kedua, oke, untuk yang case pertama ini juga tidak lupa kalau misalkan sudah selesai, namun kan tadi saya kurang tahu mengapa outputnya tidak muncul dan seharusnya muncul di sini ada server file disimpan sebagai namanya. Lalu untuk case 2 adalah jika download, nah, maka di sini akan mendownload output file name-nya yang akan dikirimkan kepada yang tadi. Lalu dia juga akan eh, melakukan write dan juga print lagi kalau misalkan dia sukses. Lalu di sini juga yang terakhir adalah case ketiga, kalau misalkan dia memilih 3, maka akan meng-close loopingan ini. Hmm. Mungkin tadi saya lupa menjelaskan di bagian decrypt-nya. Di sini adalah bagian decrypt-nya karena di soal diminta secara terbalik, reverse. Maka di sini terdapat
fungsi void reverse string untuk membalikan kata-katanya dan di sini, saya mengubah heksanya menjadi dalam bentuk ASCII, seperti ini. Lalu di sini juga untuk, eee, menuliskan kepada file server.log-nya dan ini adalah fungsi decrypt dan save-nya, di mana dia akan yang tadi melakukan fungsi reverse string dan juga hex to ASCII, seperti itu untuk nomor satu. Untuk nomor 2 selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke nomor 2 saja. Mungkin pertama akan saya coba run dulu untuk script kodenya. Di sini saya sudah berada di directory. Nah, berikut sudah ada file delivery underscore agent.c dan dispatcher.c. Kita coba compile terlebih dahulu agar kedua file tersebut bisa dijalankan. Dan untuk yang dispatcher sudah di compile, kemudian kita lanjut ke yang delivery agent. Nah, di sini ada min p thread untuk menjalankan thread di dalam file ini. Oke, sekarang kita coba jalankan mulai dari dispatchernya terlebih dahulu. Untuk menjalankan mengunduh file .csv dan menjalankan shared memory. Oke, di sini di awal dia bakal mencari apakah file .csv-nya udah ada dan ternyata nggak ada. Maka dia akan langsung untuk download file tersebut. Nah, di sini udah terdownload dengan nama delivery underscore order.csv dan sudah berhasil muat ke dimuat ke shared memory. Kemudian kita coba cek terlebih dahulu untuk listnya. Nah, di sini karena belum ada yang diantar sama sekali, maka statusnya masih pending semua. Coba kita jalankan untuk express delivery-nya menggunakan delivery underscore agent. Nah, di sini untuk yang express order, dia akan otomatis eh, terdeliver menggunakan agen A, B, dan C secara bergantian. Oke, karena em, ini yang terakhir sudah ke deliver, maka dia bakal berhenti di valin. Seperti itu. Nah, untuk keluar kita menggunakan Ctrl C. Kemudian kita cek untuk fitur delivernya menggunakan dispatcher lagi. Apa mungkin kita coba cek listnya terlebih dahulu. Nah, oke, di sini untuk yang Express bisa kita lihat dia sudah di deliver oleh agen-agen A, B, dan C. Mungkin kita coba untuk secara manual mengirimkannya. Kita coba di sini ada Dian. Nah, di sini maka untuk Dian dia bakal di deliver oleh
user itu sendiri. Di sini saya menggunakan Hoshi, maka yang akan mengantarkan itu dari Hoshi. Kita coba cek statusnya dari si Dian ini. Nah, di sini untuk statusnya dia sudah dideliver oleh agent Hoshi. Kita coba cek kembali di dash list apakah dia sudah terupdate untuk share memory di listnya tersebut. Oke, di sini Mbak Dian, dia sudah di-deliver oleh agent Hoshi. Mungkin bisa kita coba untuk deliver, tapi eh, s- status tipe pengantarannya itu express. Kita coba di sini ada Adele mungkin. Nah, di sini dia bakal menampilkan pesanan yang tidak ditemukan karena apa? Karena ini hanya membaca untuk tipe pemesanan itu reguler. Jadi untuk yang express dia tidak bakal terbaca oleh file dispatcher itu sendiri. Kemudian coba kita cek statusnya untuk si Ada. Nah, statusnya dia sudah deliver oleh agent A karena dia termasuk ke dalam pesanan express. Nah, apabila kita coba deliver, coba ke yang lain, reguler yang lain, misalkan ada Sheila di sini. Nah, dia bakal diantarkan oleh user itu sendiri. Coba kita cek statusnya. Nah, seperti yang sudah dibayangkan, dia sudah diantarkan oleh agent Hoshi. Kemudian kita coba apa lagi? Sebentar. Em, Coba checklistnya. Di sini ada yang sudah manual tadi ada dua, yakni ada dari Dian dan Sheila. Seperti itu. Oke, kita coba lihat soalnya. Oke, oh mungkin kita bisa cek di delivery lognya. Oke, di sini tadi kan pertama kita sudah menjalankan untuk yang express. Di sini sudah tercatat sesuai format yang ada di soal. Itu menggunakan day, month, year, kemudian hour, minute, dan second seperti ini. Terus ada agent yang mengantar, terus express package deliver tuh namain alamatnya seperti itu. Terus kemudian saya tadi mengantarkan secara manual menggunakan dispatcher dash deliver itu ada Dian dan Sheila. Kemudian oke ini sudah mengecek statusnya tadi juga. Oh, oke kita coba cek untuk status yang belum diantar. Di sini yang belum diantar ada Tarisa. Kita coba cek. Nah, untuk Tarisa karena dia belum diantar, maka statusnya di sini masih pending seperti itu. Ya mungkin sudah akan saya perlihatkan untuk kodenya itu sendiri, mulai dari delivery agent untuk pengiriman express di sini seperti itu. Kemudian untuk yang dispatcher, untuk yang pengiriman reguler atau manual, seperti itu. Kemudian akan saya jelaskan per bagiannya. Oke, yang pertama tadi untuk soal yang A.
kita disuruh untuk mengunduh file order dan menyimpannya ke dalam shared memory. Untuk yang pertama, kita akan cek keberadaan dari file.csv. Tadi ada delivery underscore agent.csv, itu apakah sudah ada. Nah, jika belum ada, nah, maka akan download terlebih dahulu menggunakan widget. Seperti ini, dia bakal mengecek apakah sudah ada. Jika nggak ada, dia bakal ngeprint F seperti ini dan bakal widget untuk file CSV tersebut. Nah, jika gagal, dia bakal menampilkan pesan error seperti ini. Jika ada kendala atau mungkin masalah teknis yang lain. Kemudian setelah file CSV tersebut diunduh, maka dia akan disimpan ke shared memory menggunakan seperti ini, di mana SHM get dengan IPC create itu untuk membuat segmen shared memory baru jika dia belum ada. Dan SHMAT itu akan mengaitkan shared memory tersebut ke dalam proses. Nah, setelah kita buat shared memorinya, kita bakal muat data yang tadi itu ke dalam shared memory yang telah kita buat menggunakan ini. Nah, di sini ada void function. Jadi dia bakal ngeload CSV to shared memory. Menggunakan ada formatnya dan nama, alamat, tipe, dan status. Dengan defaultnya dia pending. Seperti itu, Mas. Atau Mbak. Kemudian untuk soal yang B, pengiriman bertipe express, dia bakal menggunakan delivery.underscore agent.c. Pertama, kita bakal menyimpan semua pesanan itu ke dalam shared memory di mana order itu mencakup nama, alamat, tipe, dan status. Kemudian, kita bakal membuat 3 thread sesuai agent yang dibutuhkan, yakni ada agent A, agent B, dan agent C yang akan tercatat di log seperti ini. Nah, di sini ada thread agent A, agent B, dan agent C. Nah, dia bakal membuat thread. Kemudian ini ada function dari agentnya. Untuk yang express dan masih pending seperti itu. Nah, jika sudah, maka dia bakal menampilkan sesuai yang ada format di soalnya. Seperti itu. Express package deliver to nama in alamat. Kemudian kita lanjut ke yang C, yakni pengiriman bertipe reguler menggunakan dispatcher.c. Pertama, kita bakal mengambil nama agent dari environment variable user dan menulis log ke delivery log dengan format yang sesuai dengan soal. Nah, di sini kita bakal menggunakan fungsi dash deliver. Kemudian eh, dia bakal mengantarkan itu sesuai dengan nama dan tipenya. Nah, kemudian untuk kemudian untuk agent yang bertugas, dia bakal mengambil dari user itu sendiri. Di sini saya menggunakan user Hoshi tadi. Oke, maka di sini dia bakal menggunakan Hoshi dan menggunakan eh, format sesuai yang ada di soal reguler. Ya. Kemudian yang D, untuk mengecek status pesanan, kita menggunakan script seperti ini. Kita menggunakan dot slash dispatcher dash status. Dia bakal menampilkan status terkait nama yang akan kita panggil. Nah, di sini dia bakal ngecek nama dan menampilkan status terkini dari pesanan orang tersebut. Kemudian kita lanjut yang terakhir ada E, dia bakal melihat daftar semua pesanan untuk menjalankan perintah list untuk melihat semua order disertai nama dan statusnya. Nah, di sini kita menggunakan perintah dash list. Dia bakal menampilkan daftar semua pesanan mulai dari nama, alamat, tipe, dan status pemesanan tersebut. Nah, itu tadi
Karena menggunakan set memory, maka semua barang yang sudah diantar akan berubah statusnya di dalam set memory sesuai apa? Sesuai dengan agent yang mengantar. Misal tadi ada Express, dia bakal diantar oleh agent ABC. Misal dia menggunakan misalkan dia menggunakan dispatcher.c, maka dia akan diantarkan oleh user. Seperti itu. Mungkin cukup dari saya untuk soal nomor 2. Bisa dilanjutkan untuk soal nomor 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Kirana Afifah Brandita, NRP 005 dari kelompok IT 12. Di sini saya akan menjelaskan praktikum SISOP modul 3 nomor 3. Jadi di sini saya mengerjakan nomor 3. Nah, sebentar saya masuk ke filenya dulu. SISOP CD soal 3. Nah, jadi di The Lost Dungeon ini yang pertama kan kita disuruh untuk membuat uh, filenya Dungeon.c, file player.c, dan shop.c. Nah, di sini saya akan menunjukkan dulu filenya Dungeon.c. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara fungsi-fungsinya saja. Nah, yang pertama ini untuk tipe dev struct ini dia digunakan untuk struktur data player untuk menyimpan informasi dari pemain-pemainnya. Selanjutnya ada void show stats. Jadi di sini dia itu memiliki fungsi untuk menampilkan statistik pemainnya. Nah, untuk selanjutnya ada void show inventory. Nah, void show inventory ini dia memiliki fungsinya itu untuk menampilkan daftar senjata dari inventory pemainnya. Selanjutnya itu ada void equipment weapon. Void equipment weapon ini dia di sini itu memiliki fungsi untuk mengequip senjata berdasarkan ID dari inventorinya. Nah, selanjutnya ada void battle. Void battle sendiri ini memiliki fungsi battle antara pemain dan musuh. Selanjutnya itu ada void handle client. Void handle client ini dia memiliki fungsi utama yaitu untuk menangani klien. Jadi kayak dia tuh memiliki perintah utama dari kliennya. Selanjutnya itu ke void handle client. Void handle client sendiri ini dia memiliki fungsi untuk memerintah memiliki fungsi perintah utama dari si pemain. Selanjutnya ini ada selanjutnya kita masuk ke integer main. Nah, integer main sendiri yang pertama ini dia yang start time node ini sampai yang ini tuh dia memiliki fungsi, pokoknya fungsi dari integer main sendiri fungsi utamanya itu untuk program server. Mas, dari yang other scene family ini sampai yang listen, printf ini tuh dia memiliki fungsi sebagai untuk SOC servernya. Oke, selanjutnya langsung saja dijalankan. Nah, sebentar. Nah, yang kedua sebentar saya akan tunjukkan kode player. Let's see. Nah, di kode player.c ini kodenya seperti ini. Saya akan menjelaskan juga. Nah, di
define buffer size 5000 ini dia memiliki untuk kayak ukuran maksimum buffernya. Terus habis itu di integer mainnya ini dia memiliki fungsi untuk kayak membuat shock TCP-nya, sama yang di bagian ini dia tuh memiliki fungsi kayak konfigurasi alamat servernya. Nah, selanjutnya yang di connect ini biar dia terhubung ke server. Habis itu kita mulai ngeloop utama menunya. Nah, di sini kita mulai ngeloop ke menu utama. Habis itu di sini nah, di sini eh, di sini bisa dilihat merupakan tampilan dari menu utamanya. Selanjutnya habis itu ada while-nya ini kayak dia tuh kayak menerima prompt dari server. Terus habis itu yang send B0 dan receive printf ini dia nanti kayak untuk merintah. Jadi jika kayak perintah umumnya yang start, equipment, sama yang kayak di menu. Selanjutnya ada nah di di kode SOPSI ini dia memiliki fungsi-fungsi juga. Jadi di sini tuh dia kayak fungsi dari kode warna ANSI-nya. Terus habis itu yang tipe struct ini dia struktur dari senjatanya. Nah, ini dia bisa dilihat nih struktur dari senjatanya. Terus habis itu ada void shop ini dia tuh untuk menampilkan daftar senjata di toko file. Terus habis itu weapon get weapon ini dia untuk mengambil pointer ke senjata berdasarkan ID-nya. Terus langsung saja ini langsung ditaran, jadi pakai GCC dulu. GCC demikian, terus GCC player masuk ke situ. Nah, terus habis itu yang pertama nih, yang kedua, soal kedua langsung saja masuk ke soal nanti dari domain ini akan menghasilkan main menu. Jadi di sini saya akan menjalankannya. Nah, di sini sudah terlihat sudah ada main menunya. Di sini saya pakai The Lost Dominion. Jadi sini ada yang pertama ada show player start, shop by weapon, view inventory, dan equip weapon, battle mode, dan exit. Sudah sesuai sama yang di ketentuan soalnya. Selanjutnya saya akan cek statusnya. Nah, jika saya memilih opsi show player start, di sini akan ada keluar akan ada keluar uang, senjata, base damage, dan jumlah musuh. Kan saya pilih. Nah, bisa dilihat di sini goldnya atau uangnya 500, base damage-nya 5, kills-nya 0 karena memang belum bermain, dan weapon-nya 0 karena saya memang belum memilih. Nah, selanjutnya ini ada ketika kita memilih weapon shop, di sini akan ada muncul harga damage dan pasifnya jika ada. Di sini saya akan mencoba memilih nomor 2. Nah, nomor 2 sendiri sudah terlihat weapons-nya itu ada 5. Ada ketentuannya juga sudah ada, nama senjatanya, damage-nya, harganya, dan ini kalau pasif. Dan di sini saya memilih 2. Di sini saya memilih 3 yang pasif dan 2 yang tidak pasif. Nah, di sini saya akan mencoba untuk memilih senjatanya 1. Selanjutnya, ini juga sudah akan terupdate weapon box. Ini dari harganya
Swordnya kan 50, jadi dari 500 sudah benar juga 450, base damage-nya juga 10, weapon-nya sword, dan juga ini ada pasifnya. Saya akan mencoba membeli satu senjata lagi, yaitu yang kelima, Dagger. Nah, di sini juga udah ada updatean dari harganya dikurang 30 lagi, betul 240, base damage-nya juga 6, weapon-nya Dagger, oke sudah aman. Lalu kita ke view inventory. Nah, di sini bisa terlihat senjata apa saja yang saya beli, ada 2, sword dan dagger. Nah, di sini juga bisa memilih ketika saya memilih yang sword 1, ini sudah ada weapon equipped sword, jadi sudah sukses. Selanjutnya, langsung saja. Oh, selanjutnya apabila kita milih ke opsi show player, akan muncul weapon base damage yang akan berubah. Akan kita satu. Nah, ini tadi sudah betul gold-nya 240, base damage-nya 10, weapon-nya sword. Jadi saya akan memilih yang opsi 1 yang ada pasifnya. Selanjutnya langsung saja masuk ke battle mode. Nah, di battle mode sendiri ini nanti akan ada health bar, inputnya attack atau exit. Nah, di sini bisa dilihat healthy bar-nya ini ada 58, terus kita memilih attack, jadi di sini langsung bisa berkurang 50 damage, dan pasifnya juga sudah aktif. Terus kita attack lagi, juga sudah berkurang ke 43, kita attack lagi, Nah, di sini kan sudah ada di soal kan kita diminta untuk adanya critical hit. Nah, di sini juga sudah keluar critical hit-nya, jadi kayak membuat damage-nya 2 kali lebih besar, dari yang ke-32 turun 24 jadinya 8. Terus habis itu di soal juga diketahui jika darah musuhnya sudah 0, maka program menunjukkan reward. Nah, di sini ada reward-nya 76 gold. Terus habis itu mendapatkan muncul musuh lagi. Nah, di sini juga sudah muncul musuh lagi. Oke, ketika kita coba mainkan lagi attack-nya, jadi ada 2 kali permainan. Nah, ini kan saya juga udah 2 kali main, jadi ketambahan 58 gold lagi. Terus kita coba exit. Nah, di sini untuk yang pasif kan tadi juga sudah ada pasifnya aktif. Terus habis itu kita coba ke show player untuk melihat kills-nya yang sudah saya kills berapa. Nah, di sini sudah bisa terlihat kills-nya 2. Kita tadi terakhir pakainya yang weapon-nya sword pasif ini, dan gold-nya juga bertambah. Kan dari yang awalnya terakhir beli itu 240, terus saya dapat gold berapa tadi, 58 ditambah tadi 76 gold, jadinya goldnya juga nambah 554. Nah, sekarang ke error handling. Error handling ini ketika misalnya kita milih opsi yang nggak ada di pilihan ini. Misalnya kita milih 8. Nah, kan keluar invalid option, please try again. Kita pilih 11, juga nggak ada. Nah, jadi cukup sekian pemaparan nomor 3 dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.